sudah dijelaskan oleh guru pengganti Bapak kemarin, yaitu Bapak Fadila Sidiki, yaitu menjelaskan tentang sholat. Nah, Bapak sekarang menjelaskan materi tentang mandi wajib. Siapa di sini sudah tahu apa pengertian dari mandi wajib? Angkat tangannya yang sudah tahu materi pengertian dari mandi wajib. Mandi wajib untuk apa? Karena apa kita mandi wajib? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Jadi mandi wajib itu adalah menyucikan diri dari hadas besar. Nanti Bapak kasih tahu. Apa udah tahu penyebab kita melaksanakan atau mandi wajib? Belum tahu. Nanti Bapak jelaskan ya penyebab kita melakukan mandi wajib. Materi kita pada hari ini yaitu mandi wajib. Mengerti mandi wajib menyucikan diri dari hadas besar. Arti lain dari mandi wajib yaitu menyucikan diri kita secara syar'i untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sah, ibadah-ibadah yang ingin kita lakukan seperti sholat, ya, seperti kita mau sholat Idul Fitri kan mau sholat Id. Kalau kita melakukan yang daripada penyebab untuk melaksanakan mandi wajib, maka kita harus mandi wajib untuk melaksanakan ibadah-ibadah untuk agar sah untuk melakukannya. Ya. Sudah mengerti semua apa pengertian dari mandi wajib? Ya, mengerti saja. Nanti Bapak tanya di akhir pembelajaran. Siapa namanya ini? Esan ya. Perhatikan ke depan Esan. Jadi mandi wajib itu adalah langkah utama untuk kembali suci secara syar'i, sehingga ibadah seperti sholat, seperti yang lain-lain kita sah dalam melakukannya. Oke. Lanjut. Dalam materi mandi wajib ada yang namanya rukun dan sunnah. Bapak ingin bertanya kepada peserta didik Bapak, pesan apa perbedaan rukun dan sunnah? Rukun mandi wajib dan sunnah mandi wajib. Kalau rukun itu suatu yang wajib dilakukan dalam mandi wajib. Kalau sunnah itu suatu hal yang tidak diwajibkan, tapi menyempurnakan dari hal wajib yang kita lakukan, rukun-rukun dari mandi wajib. Jadi rukun itu adalah hal-hal yang wajib yang kita lakukan dalam mandi wajib. Kalau sunnah, hal yang menyempurnakan, tidak wajib, memang tidak wajib, tapi hal untuk menyempurnakan dari hal wajib yang kita lakukan dalam mandi wajib. Jadi kita pilih jangan dipakai sunnahnya karena itu menyempurnakan. Ya. Tolong sedikit hapus. Baik Pak. Ini ada yang pakai Bapak jadi sebentar ya. Hapus semua. Siap hapus sini ya. Hapuskan. Terima kasih ya. Oke. Benar kan sedikit namanya? Ya, benar ya. Saya pernah dia di jalan. Kenapa ketawa? Siapa namanya? Yang ketawa dalam pelajaran. Oke, pelajaran pertama adalah rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib. Ada yang tahu apa saja rukun mandi wajib? Niat Pak. Oh, betul. Saudara Eksan. Oke. Seluruh yang kita lakukan, gak harus mandi wajib ya. Kita sholat, kita berwudu, kita berpuasa, wajib tanpa
Tentu dengan Iya. Ya. Apa niat mandi wajib? Belum Tahu. Hah? Belum tahu, Pak. Ada yang tahu? Sedikit tahu niat mandi wajib? Belum. Saya tahu nawaitu nawaitul ghusla bi raf'il hadathi bi raf'il nawaitu ghusla bi raf'il hadathi akbari fardhon lillahi ta'ala. Ikuti Bapak. Nawaitu Nawaitu ghusla ghusla bi raf'il hadathil akbari fardhon lillahi ta'ala. Jadi sebelum kita melaksanakan mandi wajib, mari kita niat terlebih dahulu. Coba saudari siapa namanya? Tasya. Tasya, masya Allah, bagus namanya. Coba maju ke depan, baca ini. Sudah bisa baca bahasa Arab kan? Insya Allah bisa, Pak. Baca ya. Teman-teman ikuti. Siapa? Ya. Wah, dulu aku udah pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Berapa? Oke, bagus ya. Kapli, silakan maju. Esan, Pak. Oh ya, Esan. Oh, Esan. Maaf. Mirip gak sih, Pak, waktu itu? Mirip sama ini? Baca. Dia baca. Masa lihat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadathil akbari fardhalillahi ta'ala. Oh iya, tes tepuk tangan dulu. Kita atas wujudnya. Yang kedua adalah apa? Menghilangkan Hadas. najis Najis. Salawat. dari sekujur tubuh, maksudnya seluruh tubuh. Nah, dari kaki kayak dari kepala. Berarti di mandi juga lo, Pak ya? Iya. Sekujur tubuh. Tubuh. Nanti ada tata-caranya ya. Baik. Yang ketiga adalah Bapak tadi sudah menjelaskan rukun dan sunnah dalam melaksanakan mandi wajib. Bapak akan menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadi penyebab kita melaksanakan mandi wajib. Jadi yang pertama, hal yang menyebabkan kita melaksanakan mandi wajib adalah keluarnya mani. Jadi hal yang membuat penyebab kita melaksanakan mandi wajib adalah keluarnya mani bagi karena syahwat atau spontan. Nah, yang kedua adalah penyebab kita melaksanakan mandi wajib adalah bersetubuh meski tanpa keluarnya mani. Bersetubuh
berhentinya haid atau nifas. Haid atau Nifas. nifas. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, penyebab kita melaksanakan mandi wajib adalah kematian. Jadi kalau ada yang meninggal itu tetap mandi wajib ya. Jadi yang keempat adalah kematian. Dan yang terakhir adalah menjadi penyebab kita melaksanakan mandi wajib adalah masuk Islamnya bagi non-muslim yang sebelumnya junub menurut beberapa riwayat. Jadi menurut beberapa riwayat yang bagi non-muslim yang baru masuk ke agama Islam wajib baginya untuk mandi junub. Ya, jadi bagi orang yang non-muslim baru masuk ke agama Islam wajib baginya untuk mandi wajib, mandi junub. Gimana, sudah paham dengan penjelasan hal-hal yang penyebab yang membuat kita melaksanakan mandi wajib? Paham? Nah, jadi itu hal-hal atau penyebab kita melaksanakan melaksanakan mandi wajib, yaitu keluarnya mani, bersetubuh walaupun tidak keluar mani, berhentinya haid atau nifas, kematian bagi yang sudah meninggal, dan yang terakhir adalah non-muslim apabila dia baru masuk ke agama Islam, sehingga dia diwajibkan baginya untuk mandi wajib. Apa yang di sini paham? Pun mandi wajib yang kedua adalah menghilangkan najis dari sekujur tubuh, dan rukun mandi wajib yang ketiga adalah meratakan air di seluruh tubuh dari sela-sela, kulit dan lain-lain ya. Jadi meratakan air dari sela-sela, kulit dan lain-lain ya. Nah, sudah mengerti dari rukun-rukun mandi wajib? Sudah, Pak. Ya, insya Allah Pak. Nanti Bapak tanya di akhir pembelajaran ya. Baik. Yang terakhir, karena waktu tidak menentukan, jadi Bapak akan menjelaskan sunnah mandi wajib untuk menyempurnakan dari hal wajib yang kita lakukan pada mandi wajib. Jadi sunnah mandi wajib yang pertama adalah sebelum kita niat itu, kita mulai dengan melafazkan basmalah dan mencuci tangan tiga kali. Jadi sunnah mandi wajib yang pertama, awali dengan basmalah dan mencuci tangan 3 kali. Dan yang kedua adalah sunnah mandi wajib adalah berwudu seperti wudu sholat sebelum siraman. Jadi yang kedua adalah berwudu. Jadi wudunya itu sama saja seperti kita wudu untuk melaksanakan sholat. Dan yang ketiga adalah tata urut, ada urutan. Nah, yang pertama adalah mendahulukan anggota kanan lalu kiri, menggosok anggota tubuh agar air menyentuh kulit. Jadi kita mendahulukan anggota tubuh. Bapak agak begini nggak Pak? Jadi kita dahulukan bagian yang kanan dulu sebelum kiri. Dahulukan bagian kanan
terlebih dahulu. Jadi urutannya adalah kita mendahulukan anggota seperti misalnya tangan, kita kanan dulu, baru kiri. Nah, dan menggosok anggota tubuh kita hingga menyentuh kulit. Kenapa dari kulit. Jadi kalau kita kenapa dia hilang seluruh najis semua. Sampai sini paham? Baik, materi terakhir dari mandi wajib adalah penyebab dari kita untuk melaksanakan mandi wajib. Nah, karena waktu tidak menentukan, habis ini pelajaran apa? IPA, Pak. Pelajaran IPA, ribet ya? Semangat. Karena kita puasa pada hari ini. Nah, mohon maaf kalau ada salah kata, mudah-mudahan kita sama-sama merangkul. Kita lanjutkan minggu depan hari Rabu untuk pelajaran fikih ibadah. Kita akan bahas tentang penyebab-penyebab kita melaksanakan mandi wajib. Nah, untuk sebelum kita akan berdiskusi dalam via WhatsApp untuk menjelaskan. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan tanya dari WhatsApp Japri Bapak, bertanya tentang penyebab-penyebab dari untuk penyebab kita melakukan mandi wajib. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya Bapak sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Pak.